Mas, ini kamera udah tak nyalain ini ya Mas ya, sambil nunggu Mbah Sariman. Kameranya tak nyalain ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nanti pagi ini ya. Pagi. 10 loh. Bentar setengah 11 sih. Jadi kita tadi baru sampai rumah, habis eksplor sekitar jam 8 sampai rumah. Tiba-tiba kita dikabari lagi oleh Mbah Sariman suruh datang ke tempat ini. Katanya ada informasi penting pakai banget, sehingga tidak boleh nanti-nanti. Pokoknya harus sekarang. Hah? Pokoknya harus sekarang ya Mas. Pokoknya harus sekarang. Dengan mata yang sudah ngantuk, akhirnya kita tetap balik lagi ke sini. Iya. Gimana, Re? Siap. Lemas? Yo, lumayan lah. Kalau saya malah belum sempat mandi. Sama. Mau raup Mas. Cuci muka. Sedikit lemas. Ya, teman-teman. Terus entah ada informasi apa. Pokoknya nggak boleh sampai menunda-nunda waktu. Astagfirullah. Mana? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mbah. Ya, tadi Mbah, kamu lebih dulu sedikit lah. Mbah Sariman yang telat tadi ya. Bukan saya yang telat, kalian kecepatan. Oh iya siap Mbah. Saya kan punya sayap, Mbah. Maha benar Mbah Sariman. Ada. Duduk dulu Mbah. Mohon maaf. Oh ya ini paham ini kalau kayak gini nih. Ya. Gimana? Ada apa? Ngabarinya loh. Nakut-nakutin banget. Ya memang seperti ini. Kayak ini jalan satu-satunya. Gimana, Mbah? Kalian masih ingat raga manusia yang diambil sukmanya itu? Ya, Tano. Ya, Tano namanya, Mbah. ya. Itu walaupun dibungkus kain warna hitam yang katanya bisa mengawetkan agar tidak membusuk, ya tidak. Lama kelamaannya tetap membusuk, akan tetapi hanya memperlambat. Iya. Itu lama-lama habis dimakan belatung, busuk, bikin bau rumahmu itu. Saya ada jalan. Jalan. Gimana kalian saat ini buntu untuk menemui atau menjemput sukmanya sih? Kenapa tadi? Tano. Ya, Terus di kubur aja, Mbah. sama-sama ya? Ya nggak apa-apa. Biar mati sekalian lah. Katanya Jangan. ada jalan. Nih, ini caranya. Saya tuh punya kenalan, punya temen yang dulu tuh ahli campur cuma masukin lagi, campur lagi, masukin lagi. Itu ahli dulu. Cuman ya nggak tahu sekarang. Ya udah lama nggak jumpa. Kan nggak ada salahnya kalau kita coba tanya ke beliau. Gimana? Ya, saya sih ngikut Mbah Sariman aja. Kita minta tolong sama dia. Tapi kalau sekarang dia udah nggak bisa, udah nggak mampu ya mohon maaf ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita coba minta tolong. Nah, kenapa kalian saya bawa ke sini? Ya memang ini titik pertemuan yang tepat dengan beliau. Siapa beliau, Mbah? Beliau adalah namanya Taparaga. Nah, itu hidupnya tuh dihabisin buat bertapa aja. Waduh. Raganya di tempat itu aja. Sukmanya yang keliaran Mbak. Layang-layang itu. Yang lihat layang-layang Sukmana. Iya. Masa emaknya? Sukmanya ini. Mak Erot. Betapa gitu. Kalau saya nggak mampu kayak gitu.
Cuman kan orang ahlinya beda-beda ya. Kalau saya mampunya ya apa? Nabrak saya. Kamu ketawanya kok kenceng banget ya, lagi seneng ya? Seneng ketemu Mbah Sariman, udah lama gak ketemu. Kemarin ketemu kan keadaan seperti itu, Pak. Semalam habis ketemu saya. Iya, ketemunya kan kondisi yang kurang mengenakan nih, jadi gak bisa melepas kangen gitu. Ini teman-temannya pada kelabakan, kebingungan, dia malah nyantai-nyantai ngerokok. Kok bisa? Yang ini kepalanya sakit, yang kamu berdua hilang. Saya datang-datang. Nih yang ini kebingungan mau nyembuhin ini. Lihat dia ngerokok gitu. Jadi selama ini kelakuannya kayak gitu. Ini. Saya datang nggak disambut. Loh, Mbah Sariman jauh kok. Gelap banget. Saya teriak-teriak nggak ada orang mana ini. Teriaknya gimana, Pak? Hah? Teriaknya gimana? Oi! Oi! Mana ini? Nggak ada orang. Wah, suaranya kayak soang sih, Mbah. Masa sih? Iya, Mbah. Enggak. Kayak apa? Ya kayak saya. Itu bukan saya. Oh iya, ya saya suaranya. Gimana kalau saya panggil sekarang? Ya, mana tadi? Dengan senang hati Mas Sariman. Oh, itu di atas. Ya, saya panggilkan sekarang karena saya sudah janjian juga tadi sebenarnya. Saya itu kok hilang sama kamu sih? Coba maaf, Mbah. Saya itu lagi konsentrasi. Kayak gini loh, Mbah. Ya memang caranya begini. Oh, iya. Nah sekarang kamu nulis dalam selembar kertas pakai pulpen. Kamu nulisnya gini, ada yang gini, ada yang pakai tangan ini. Masa kamu ketawain? Oh, lucu kayak gini loh. Ya. Ngapa sih, Dik? Yang lucu aja kayak gini, Mas. Oh, kayaknya nyebukin anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, Popo. Apa raga? Apa yang bakul? Bagaimana, Syekh? Saya malu saya dipanggil itu. Saya lihat-lihat kondisimu semakin buruk. Sama ganteng itu. Lah, Popo. Kenapa kondisimu seperti ini? Ya ini selama yang terakhir ini loh. Enggak. Apakah kau merendahkan dirimu di hadapan manusia-manusia ini? Ini loh. Sahabatku, apalah arti sebuah penampilan jika tidak mempunyai hati yang baik dan tulus? Allah. Kau ini selalu saja pandai untuk mengelak. Kau selalu saja mencari alasan atas apa yang sudah kau lakukan. Ya gini loh. Maksud saya manggil kamu mau nemuin kecucu-cucuku ini. Saya pikir itu kehadiranmu itu sepertinya tepat untuk menolong cucuku yang butuh pertolongan, yang sedang menolong orang lain, yang sedang membutuhkan pertolongan dari pertolongan cucuku. Nah, ngerti gak? Kau ini selalu saja berbicara dengan tatakan kata yang amburadul seperti itu. Ya, mohon pengertiannya lah.
Nih coba jelasin sendiri. Ya, saya paham. Apa masalahmu? Perkenalkan, Mbah. Nama saya Ganang. Jadi seperti ini saya mempunyai sebuah masalah, Pak. Apa masalahnya? Nah, maaf tak potong. Saya tadi nyuci sendal itu belum selesai, baru setengah. Saya tak kembalian. Mau pergi kemana? Sendal saya belum saya cuci. Janganlah kau mencari alasan seperti itu. Alasan. Jika kau sudah tidak ingin bertemu dengan saya, Ya, bilang ya. saja. Iya, nih saya ketemu kamu tuh. Mau saya apa? Saya jilat. Nah, Apa? ya nanti setelah ini kita ketemu lagi di sana kan ya bisa. Mau apa? Ya kamu harusnya kan saya yang mau tanya. Kamu mau apa? Saya nunggu kamu di sini. Nanti ketemu di sana aja lagi setelah urusan dengan cucuku udah selesai. Oh, batuk tuh. Lah urusannya dengan manusia-manusia ini dengan saya bagaimana? Ini biar disampaikan dulu taparaga bakul dawet. Ya, saya tak ke sana dulu. Nanti setelah selesai kamu kita ke sana ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol. Ya saya sudah sana. Setan. Ya udah saya tak dulu ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Bagaimana manusia? Apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Syekh Mujahidin ingin menemukan saya dengan dirimu? Seperti ini, Mbah. Saudara saya, beliau bernama Sano. Beliau itu setelah menyekutukan atau kerjasama dengan salah satu jin. Mas Putra, ini siapa yang Mas? membuat Mas Putra kok tidur? kaya, intinya pesugihan. Mas, bangun Mas. Ini Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya Sano itu bisa kami sadarkan dan kembali lagi ke jalan yang benar. Ini siapa? Tetapi perjanjian tetaplah perjanjian. Ketika Sano sudah menghentikan apa perintah dari si sang pemberi pesugihan itu, tiba-tiba Sano hidupnya itu seperti diganggu, resah, yang intinya membuat tidak nyaman. Hawanya itu gelisah terus-menerus sampai akhirnya di suatu malam tiba di mana Sano kepergok ingin melakukan bunuh diri. Dan alhamdulillah bisa kami temukan lagi sehingga menggagalkan ketika Sano mau bunuh diri. Tidak selesai di situ juga, Pak. Setelah itu saya mendapatkan saran untuk melakukan sebuah ruat, dimandikan dengan air kembang dan bacaan doa-doa. Akan tetapi ketika sedang dibacakan doa dan proses ruat itu, tiba-tiba si Sano itu seperti gelucutan melihat sesuatu, dan tidak lama kemudian Sano meninggal dunia. Dan informasi itu saya dapatkan dari Eyang Sarif. Ternyata Sano itu tidak meninggal dunia, melainkan sukmanya itu diambil oleh jin yang sudah melakukan sebuah perjanjian dengan si manusia Sano itu. Sampai sekarang saya bingung. Nah, jasad Sano ada di rumah saya. Ya memang informasinya sih jasad Sano tidak busuk karena ada kain yang untuk membungkus untuk memperlambat proses pembusukan. Akan tetapi tidak mungkinlah saya akan membiarkan begitu saja. Sedangkan saya sudah mencari jin yang menebarkan sebuah pesugihan itu, dianya sudah pergi. Sekarang sudah bergabung dengan salah satu golongan Ahmar. Di mana golongan Ahmar tahu sendiri ya, Pak, tahu kan? Ya. Nah, saya susah untuk mengembalikan sukmanya itu. Jika memang Mbah Toporogo Taparaga ini ahlinya dalam mengembalikan sukmanya manusia yang telah hilang atau diambil oleh makhluk, ya tolonglah saya dikasih
cara bagaimana atau mungkin dibantu sama Mbah sendiri. Jadi di sini kau meminta bantuan terhadap saya, iya, untuk mengembalikan sukma yang sudah diambil oleh makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengan manusia. Benar, Mbah. Sebenarnya di sini itu adalah ulah dari manusia itu karena tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan di dunia ini, sehingga manusia itu memiliki niat dan tujuan untuk meminta bantuan terhadap makhluk yang tidak sebadisnya mereka minta. Di sini buat apa sampai-sampai kau rela membantunya, sedangkan manusia itu sudah meresahkan warga-warga yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Lebih baik dia menerima konsekuensinya. Dia harus rela apa yang dia perbuat, dia harus tanggung jawab. Biarkanlah saja manusia itu mati karena atas perbuatan yang telah dia lakukan. Astagfirullah. Tuhan saja Maha Pemurah, Pak. Maha Pengampun setiap hambanya yang melakukan sebuah kesalahan. Apa iya saya pantas melakukan itu, Pak? Saya rasa jika ada yang terbaik, kenapa kita tidak berikan yang terbaik? Perihal apapun yang terjadi nanti, yang terpenting kan kita bisa kembalikan si manusia itu seperti sedia kala. Siapa tahu dengan kembalinya sukmanya ke raganya si manusia itu menjadi jalannya untuk soleh dan taat, Pak. Oh, seperti itu. Baiklah, jika memang itu sudah menjadi niat dan tekad dirimu untuk membantu manusia itu, maka saya putuskan di sini. Insya Allah saya akan membantunya. Tapi di sini perlu kau ingat, saya tidak bisa menjamin apa yang saya lakukan itu akan benar-benar berhasil. Jika memang yang saya lakukan nanti tidak berhasil, maka jalan yang terakhir harus kau ikhlaskan. Karena tidak baik kita sebagai umat muslim, khususnya bangsa dirimu, bangsa manusia, membiarkan jasadnya terlalu lama. Kalau bisa ya dikembalikan, Pak. Saya akan berusaha sebisa-bisa saya. Saya hanya bisa membantu. Yang sebenarnya bekerja di sini bukanlah saya. Lantas siapa yang bekerja, Pak? Apakah kau pernah mendengar sedulur papat 5 pancer? Ya, saya sering mendengar kata-kata itu, Pak. Cuma saya nggak tahu makna dari itu karena banyak sekali yang mengartikan itu, Pak. Disitulah kuncinya. Jadi, bisa kembali atau tidaknya sukma dari sahabatmu itu atau temanmu itu tergantung dari dirinya sendiri. Dari apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi caranya seperti apa, Pak? Sedulur papat 5 pancer. Sing pertama, kakang kawah, yaitu adalah air ketuban.
Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Darah dan tali pusar. Pancer adalah raga dari manusia itu. Jadi di sini yang bekerja adalah sedulur papat ini. Kita cari muncul. Di saat manusia lahir, di adat tanah ini biasanya ketika lahir manusia ke dunia ini, orang tuanya akan menyimpan sedulur papat itu di dalam sebuah kendi. Oh, hari-hari. Ada yang ditanam dan juga ada yang digelantungkan. Tinggal kau berusaha di mana atau masih ada atau tidaknya benda itu disimpan oleh keluarganya. Karena saya tahu pasti manusia itu sudah berumur lebih dari puluhan tahun. Berarti saya suruh mengambil ari-ari sih bahasa Indonesianya apa ya? Iya, hari-hari Mas. Iya. Saya mengambil ari-arinya si Sano itu. Benar. Loh, umurnya udah mungkin 30 tahun ya? Iya. Apa yang masih ada, Mbak? Itu yang menjadi permasalahannya di sini. Jika memang benda itu masih ada, insya Allah saya bisa membantu dengan cara yang saya lakukan nanti. Berarti yang bekerja itu sedulur papatnya itu. Benar. Untuk memancing apa gimana maksudnya, Pak? Sebenarnya di sini nanti menggunakan cara saya dengan sedulur papat itu, saya akan gunakan agar dia mencari sukma dari sahabatnya itu atau dari saudaranya itu. Jika memang di dalam hatinya berkeinginan untuk kembali, berkeinginan untuk memperbaiki dirinya, insya Allah itu akan mudah kembali sukmanya. Ya, jika memang seperti itu, Mbak, nanti saya coba pulang hubungi keluarganya, orang tuanya terkhusus kan ya. Jika memang benda itu atau ari-ari itu masih ada, ya akan saya berikan sama Mbah. Dan nanti langsung bagaimana caranya. Kalau jika memang tidak ada, gimana, Mbah? Baiklah, seperti ini. Yang pertama harus kau lakukan, siapkan ari-ari itu terlebih dahulu. Kalau Jika memang ari-ari itu tidak ada, kau temui saya lagi. Jika memang ari-ari itu ada, kau harus menyiapkan lagi bunga-bungaan untuk persembahan. Seperti bunga mawar, bunga kantil, dan bunga yang lainnya. Atau untuk wangi-wangian. Yang kedua, kau harus menyiapkan telur ayam Jawa. telur ayam Jawa terus apa lagi, Mbak? Selanjutnya, kau harus menyiapkan garam, minyak goreng. dan juga peralatan bayi yang biasa orang Jawa menyebut untuk sambetan. Blingo-blengge itu jahe dan lain-lain itu, Mbak. Oh, ya saya paham, berarti itu digunakan untuk biar terpancing itunya ya. Benar. Saudara empatnya itu ya. Sedulur papatnya. Iya, iya. betul Mas. Betul apa, Rey? Itu tadi Apa? sedulur papatnya. Oh. Itulah yang harus kau siapkan terlebih dahulu. Jika memang kau sudah berhasil menyiapkan itu semua,
panggil saja saya. Di tempat ini pun kita bisa lakukan penarikan sukma itu. Ya jika memang harus begitu saya izin pulang dulu lah Pak. Saya menemui orang tuanya Sano dulu. Baiklah, silakan lakukan. Saya izin pamit ya Pak. Baik, saya pun harus menemui Syekh Mujahidin itu. Nanti ketemu lagi di sini Pak. Jika memang kau sudah menyiapkan semuanya, panggil saja saya ataupun Syekh. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini malah informasinya katanya yang bisa mengembalikan sukmanya Sano yaitu sedulur papatnya itu, atau bahasanya apa, ari-ari. Ari-ari Mas. Ari-arinya itu ya. Tadi dijelasin katanya Kakang Kawah, air ketuban, adi ari-ari, terus darah yang keluar, terakhir tali pusar. Tali pusar. Potongnya itu bayi ya. Dan di satu lagi raganya, karena pancernya, karena pancernya sekarang kehilangan sukmanya, biarkan 4 saudaranya ini untuk mencarinya. Saya nggak sampai ke situ ini otaknya ini benar-benar. Ya. Supaya jadi masalah apa iya di usia yang mungkin 30 tahun lebih orang tuanya itu masih menyimpannya. Tentang apa? Ari-ari. Mas Sano, Ya wis garing dari Mas. ya perihal garing atau enggak nggak apa-apa. atau enggak yang penting kan masih ada itu. Bekasnya ya. Ya udah teman-teman, mungkin kita akan ke rumahnya Sano terlebih dahulu untuk menanyakan perihal itu terhadap orang tuanya. Yuk. Baik teman-teman, alhamdulillah memang rezekinya Mas Sano. Oh, ya. Iya Mas ini. katanya karena ini apa, ari-arinya digantung tadi masih tersimpan di bedangannya. Apa bedangan? Pedangan itu apa Mas? Dapur. Dapur yang paling belakang itu tempat pawon itu loh. Iya. Tapi bukan ada di tempatnya Mas Sano, melainkan di tempat orang tuanya. Bukan yang rumah kemarin itu jadi teman-teman ya. Bukan, itu ini disimpan di tempat orang tuanya. Ini sudah apa aja deh tadi beli? Bunga ada, terus garam di sini, dan ada telur juga, terus ada kayak rempah-rempah yang lainnya Mas. Perawatan bayi lah intinya. Udah ya langsung. Tapi kayaknya enteng banget tuh, nggak ada isinya loh. Ya paling udah kering Mas. Kering kali Mas. Tapi bener sih pasti kan pas ibunya Sano ini kan yang Iya katanya kan Sano kan anak dua anak. yang satu karena perempuan kan dikubur, laki-laki kan digantung. Berarti bener. Tadi informasinya sih seperti itu katanya ibunya. Iya. Semoga saja ini memang benar. Saya panggilkan dulu. Ya Mas. Assalamualaikum Mbah Toporogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya, Mbah. Ketika saya menghubungi orang tuanya, ari-arinya masih ada, Mbah. Syukur alhamdulillah jika memang seperti itu. Apakah peralatan yang saya sebutkan tadi kau bawa juga semuanya? Sudah. Silakan duduk, Pak. Nah, itu Mas. Monggo, Pak. Ini saya membawakan gula, telur, seperangkat ini. Ini yang saya beli, apa namanya, perawatan Rempah-rempah. rempah-rempahnya ini.
ada telingo blengge, terus ada apa aja Ya ini? benar itu. Kayu. Itu biasanya digunakan untuk sebelum mandi, Pak. Iya. Jahe manis. Ini ada bawang juga ini. Kayu manis nih. Lantas apa lagi, Pak? Ambilkan saya daun. Daun jati. Dan Yang agak lebar. Oh, daun pisang nih. daun pisang. Oh, di sana tadi. Ini pakai golok ini. Iya, bentar. Tunggu, Mas. Berapa, Mas? Banyak. Sebanyak-banyaknya lah. Ini garamnya nih. Telur ayam Jawa, Pak. Itu dua dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak tiga itu, oh itu dulu sementara. Nanti kalau kurang nyari lagi, Mas. Kurang apa enggak, Mas? Sudah. Cukup. Balik ya, Pak. Balik. Yang bersih. Ditaruh. Diserakin aja kayak gini sih. Ada juga pakai ini juga bagi. Diserakin. Rempah-rempah itu, Mas. Baru lihat kayak gini. Terus baru lihat benda kayak gitu baru ini. Tembakau. Baku. Bukan. Apa tuh? Cengkeh. Cengkeh. Garamnya ke bawah enggak tadi? Garam. Ada. Mana tadi garamnya? Tadi kayak di dalam plastik. Udah tak keluarin di sini tuh. Udah. Udah. Dulur papat lima pancen. Kakang kawan. Pergilah jemput Sukmam. Adi hari-hari. Pergilah jemputlah Sukmam. Dan pergilah cari dan jemput Sukmam. Ali bosan. Pergi cari dan bawa pulanglah Sukmam.
kering ya. Pergilah, carilah sukmamu itu. Pergilah dan carilah sukmamu itu dan bawalah kembali ke sini. Subhanallah, luar asapnya ya Allah. Semoga berhasil ya Allah. Amin, amin ya Allah. Masih keluar lagi masa suara. Itu yang Air mungkin. itu yang mana? Tadi kan kau lewat di hari-hari. Berarti masih 2 lagi ya? Langsung berangkat. Udah. Udah semua. Alhamdulillah, semoga berhasil membawa sukmanya Mas Ano untuk kembali lagi ya Allah. Amin amin ya Allah. Ngomong. Kayak apa namanya ya? Seperti ada apanya ini ya. Kayak semacam loh kan tuh. Berarti habis ini 1 lagi Mas. Baru 3 ini soalnya. Cara apa Mas? Ulang guling. Ulang guling bisa naik. Suara mesin apa itu ya? Mau di bawah sana Mas. Oh itu traktor. Traktor sawah kayaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Iya Mas. Asapnya bisa balik semua itu. Ya Allah. Ya semoga saja ini bisa berhasil Mas ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Banyak banget Mas ini kayaknya menjadi satu loh. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya Mas. Cepat manusia, ambilkan saya daun apapun. Don. Kecil saja. Obat itu. Ini tusuknya tadi. Oh iya Mas. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya harap posisi dari kendil ini harus seperti ini. Jangan sampai telur ini pindah dari atas kendil ini. Baiklah. Atas apa lagi yang harus saya lakukan? Nanti malam saya membutuhkan raga dari manusia yang memiliki sukma ini. Saya harap kau membawa raga itu di tempat yang luas ataupun mudah untuk dijangkau. Baiklah. Jangan lupa ini di bawah. Baik, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Baiklah. Saya harus kembali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini informasinya kita nanti malam disuruh membawa raganya Kisano untuk melakukan sebuah mungkin pengembalian sukmanya. Ya. Cuma nanti nggak tahu ya teman-teman ya, itu terluka atau tidaknya itu. Iya. Yang penting ini jangan sampai itu, oke? Ya, juga. Kita akan melakukan itu nanti malam. Saya tutup dulu, kita akan pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan semuanya. Siap, Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu.